Dalam karbonnya itu udah kita ganti biar lebih irit, tapi juga dalam tanjakan masih kuat. Itu sekitar 5 liter. Damel mesin kijang kok ora Daihatsu Zebra atau nopo sing 1600. Oh. Perawatane ya Bu. Gampil. Setelane ya, nyeteline ya. Ini rada gampil. Tapi kan bagus ya. Wah, ini Merapi ya. Oh, nanti ke sana ada kita belok sini dulu. Halo, ini lagi di Jogja. Di belakang saya ada penampakan, di view-nya ada Gunung Merapi. Saat ini lagi perjalanan menuju adventure di sekitaran Gunung Merapi. Pemandangannya hari ini kebetulan cerah ya, kata bapak supirnya. Beruntung hari ini biasanya hujan, tapi hari ini cerah. Alhamdulillah kita bisa melihat pemandangan Gunung Merapi yang sangat indah sekali.
Dari sini saya ada yang sesuai channel ini, ada yang menurut saya menarik. Kami menggunakan Jeep, mobil Jeep Willys. Nah, ini di belakang saya mobil Jeep Willys. Menariknya adalah Jeep ini menggunakan mesin kijang super 5K dengan tanjakan ekstrim, tanjakan terjal, turunan dan lain sebagainya. Pokoknya ekstrim jalannya. Mesin kijang 5K ini sangat handal sekali. Bagaimana settingan dan review mesin kijangnya, kita lihat bersama-sama. Oke. Mobil Willys tahun berapa, Mas? Ini yang kita pakai tahun 46. 46 ya. 46 ya, grillnya udah besar, lampunya besar. Kalau yang tua itu grillnya itu kayak pagar besi, Pak, regol besi gitu biasa, lampunya kecil. Gitu ya. Nah, tapi bentuknya udah itu sih apa? Udah lumayan bagus. Kalau yang lama itu ya dia kan speknya emang buat militeri, buat jenis perang. Iya, iya. Ini buatan Amerika USA. Remnya ini asli apa standar, Oh, Mas? ini udah diganti, rubah Pak. nggak? Udah diubah. Ya, Aslinya ya, dia tromol. Tromol Tapi ya? yang kita Depan belakang pakai tetap tromol ya? Yang kita pakai sekarang ini punyanya Suzuki Katana. Oh, Ya, iya, Suzuki iya. Katana ini kan piringannya besar. Suzuki Katana. Karena ya namanya buat off-road harus pakem juga kan remnya. Tapi 4x2 ya, Mas? Ini satu gardan. Satu gardan yang 4x2 ya. Bisa dibikin, Pak. Bisa dibikin, cuman ya budgetnya karena kurang. Budgetnya kurang. Bisa dibikin. Pakai mesin apa, Mas? Mesinnya kijang. Kijang 5K. 5K. 1500 cc. Ya. Bisa lihat sini, Mas. Ini kita pakai Toyota kan karena Indonesia itu mesinnya kan basicnya banyaknya Toyota. Alasannya kenapa? Onderdilnya kan mudah, Onderdilnya Pak. mudah. Iya, Toyota itu di Indonesia Nah, ini onderdilnya mudah. mesinnya, perawatannya juga gampang. Ya, Settingannya juga mudah. settingannya mudah. Mesin budgetnya kijang. Mudah carinya. Oh, masih standar, Mas ya? Standar, Pak. Standar. 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 Cuma mungkin harus dimodifikasi sedikit Filternya udah. biar kalau kena air nggak langsung mati. Kan dia menggunakan busi, yang dimana kalau businya ini kena air mati. Iya, 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 iya. Kecuali kalau mesinnya diesel, Pak. Diesel nih. Diesel itu wah dia Kasih propos snorkel aja wes aman. aman, propos aja aman. Ini juga filternya ada ditutup pakai tutup oli. Ini delco-nya sama apa gitu? Kabel businya Ini di kabel businya, koilnya ini kita tutup dengan air, koilnya, distributornya, biar nggak mudah mati. Nggak Kalau mati. airnya dia terlalu tinggi, itu mati mesinnya. Kita kasih plastik mesin ya. kijang 5K untuk Gunung Merapi naik. Tipnya apa, Mas, ngerawat mesin kijang? Apa Biar ya? tetap sehat. Setidaknya harus Biar selalu- kuat nanjak. Kalau nanjaknya ya berawal dari oli sih semuanya. Oli itu jangan sampai asat atau sampai dia mengental. Nah, semakin kental dianya, oli itu dia akan mengelumas pada mesin itu tidak sempurna, dan itu akan menggesek semua organ-organ dalam mesin yang itu lama kelamaan bisa nggak kuat buat nanjaknya. Gitu ya. Ya, jadi oli pertama itu oli. Terus untuk settingan platina, delco atau klep biar karburatornya Oh, itu ada ceknya sendiri. gitu ya. Iya. Ada Triknya sendiri juga itu. biasanya kalau buat muter Merapi satu putaran habis berapa? Nah, tergantung bensinnya? mesinnya. Mesin kita menggunakan 5K untuk karbu 5K, tapi kayak jetman Mindsetnya? mindsetnya dalam karbunya itu udah kita ganti biar lebih irit, tapi juga dalam tanjakan masih kuat. Itu sekitar 5 liter. Untuk 7K 1800 cc kijang itu bisa hampir 7 liter, tapi kalau karbunya udah dimodifikasi bisa lebih irit lagi. Ya, gitu ya. standarnya 5 liter lah. Tapi ukuran supirnya utuh standar apa sudah diganti juga? Kalau mesinnya masih bagus, biasanya pakai standar ya udah cukup. Sudah cukup ya?
Tapi boros sama iritnya itu juga tergantung kakinya si drivernya. Kalau dia ngegas terus ya otomatis boros, Iya. Pak. Otomatis boros. Hebatan mesin kijang buat tanjakan. Sampai berapa derajat kira-kira paling tinggi naiknya, Mas? Landainya, kemiringannya. Kita belum pernah ngukur sih sebenarnya, jujur belum pernah ngukur, tapi kita kan bisa memprediksi, oh ini bahaya atau enggaknya kayak gitu. Kita bisa pokoknya memprediksi. tinggi gitu tanjakannya. Si sopir itu harus memiliki feeling, Hmm. perasaan, oh ini buat penumpang bahaya, tapi kalau buat off-road kita sendiri aja aman. Tapi kalau buat penumpang dengan isi sekian orang itu enggak aman, ya udah jangan Pernah muat lakukan. berapa orang, Mas? Paling banyak untuk tanjakan? Kita paling banyak itu pernah sih sampai 8 tuh pernah. 8 orang? Pernah bawa. Nanjak juga? Itu bukan karena apa ya? Karena kita dibayar, Mas, kita ditambah lagi orangnya, saya bayar tambah lagi. Enggak. Karena waktu itu kan juga kepepet si jeepnya yang dia pakai rusak. Oh. Nah, kita titip ke jeepnya yang lainnya, Oh. kita bawa. Cuman kalau di airnya kita nggak berani karena terlalu beresiko. Iya. Gardan sama personel standar Willys. Standar. Jadi cuma mesin aja ya. Nah, ada yang pakai kijang sih, Pak. Ada yang pakai kijang. Cuman kalau kijang itu buat tanjakan sama Willys itu bagusan Willys. Oh. Nah, on-the-road-nya Willys itu yang Susah sulit, ya? Susah itu sulit. Mobil zaman tahun gitu. Tua. Enak kijang, jadi kijang perawatannya mudah Udah mesinnya. kalau kijang. Oh, mesin kijang 5K. Kalau diesel kebanyakan pakai Panther, Isuzu Chevrolet itu juga ada. Oh, iya. Serip. Tapi enak mana, Mas, buat tanjakan? Buat tanjakan pasti enak diesel, Pak. Enak diesel ya? Enak. Betul. Cuma ekonomis kalau bensin iya. kijang ya. Sama Mesin chassisnya, Pak. Chassis Willys itu nggak setebal buat apa menumpang mesin diesel. Oh. Diesel itu beratnya bisa hampir 2 kali lipatnya mesin kijang ya. kijang, mesin bensin. Jadi kalau kita pasang chassisnya dia nggak mumpuni, dia akan melayot chassis ini. Iya, apalagi getarannya kan berat ya, getaran mesin diesel ya. Ya, biasanya kalau diganti pakai diesel ya, ini penumpang chassisnya ini biasanya harus ditambah penguat lagi. Ini Besi chasis- kanal C ya. chassisnya bisa retak, bisa led gitu kalau dia dipaksa pakai diesel. Selama pakai ini buat apa di Merapi, trouble yang paling parah atau yang berarti mungkin yang paling berkesan? Parah itu ya mungkin mesin kemasukan air, nah itu shaker langsung jebol, Pak. Berarti bocor dari silinder kopnya. Ini kalau kan sini ada silindernya, kalau dia kemasukan air itu nggak bisa dikompresi. Kalau bensin kan bisa dikompresi terus meledak. Kalau ini nggak bisa dikompresi, meledaknya itu bukan meledakan dari tenaga, tapi ledakannya itu pecahnya si shaker alias Iya, iya. pistonnya. Itu. Oke. Itu harus turun mesin itu biasanya hampir bisa buat beli mesin ini lagi, Pak. Jadi pilihannya cari lagi atau benahin si mesinnya. Biasanya Iya. sih cari lagi, kemudian ini kan on-the-road-nya yang masih bisa digunakan dipakai buat mesinnya yang baru beli tadi, Pak. Nah, kalau mesinnya yang baru itu biasanya di tempat-tempat belehan itu, belehan mobil-mobil tua-tua yang nggak layak dipakai, biasanya kan di tongsokan. Nah, Iya. mesinnya dijual, bodinya dikilokan, chassisnya dijual, dia dibuat apa besi baru lagi, dilebur gitu. Kayak gitu kita cari tempat. Yes, makasih Mas. Ya, sama-sama, Pak. Reviewnya mobilnya. Walaupun jelek, Pak. Iya, tapi andal, bagus, cakep, enak. Rata-rata juga ada kijang off-road.